Saudara, kita bisa lihat bukti kemenangan yang sejati itu di bawah kasih karunia di dalam Roma 6 ayat 14. Ya, kita akan melihat supply Kristus, kuasa Kristus atas siklus dosa atau kekalahan kita. Supply Yesus di dalam kita. Ya, ayat 14 katakan, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, ya, tidak akan dikuasai lagi. Tidak akan, sama-sama katakan tidak akan. Ya, dikuasai lagi oleh dosa. Dosanya itu kata benda, tidak akan dikuasai lagi oleh kekalahan, tidak akan dikuasai lagi oleh kutuk, tidak akan dikuasai lagi oleh kemiskinan, tidak akan lagi dikuasai oleh kebodohan, segala yang buruk. Kalau apa? Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat. Kita tidak berada di bawah hukum Taurat, memperoleh kemenangan itu, tetapi di bawah kasih karunia, ya, atau supply kemenangan itu. Semakin besar supply kasih karunia itu, semakin besar kemenangan kita atas siklus dosa. Ya, karena itu saya katakan, selalu katakan, bahwa ternyata bukan hukum Taurat itu obat penawar dosa. Walaupun orang berkata, kalau tidak diberitakan hukum Taurat, gimana orang bisa bertobat? Kita udah belajar lagi di bab yang ke-18, ya, tentang metanoia atau tesufa yang tadi saya katakan. Saudara cek lagi. Karena di bawah kasih karunia kita menerima supply kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan. Itulah kunci kemenangan atas dosa. Tadi percaya benar. Karena dosis baru dari kasih karunia dan pengampunan mengalir ketika kita di dalam kasih karunia. Ya, dosis ditambah, dosis ditambah, dosis ditambah. Dan pengampunan mengalir. Ya, kita melihat diri kita tetap benar. Tetap benar. Jadi bebas dari siklus dosa. Melihat diri kita tetap benar, sekalipun salah, Pak. Iya. Kita bebas dari siklus dosa. Karena kesadaran kita adalah kebenaran, bukan fokus dosa. Kenapa? Karena hati nurani kita sempurna, karena korbannya sempurna. Kembali lagi ke situ, korbannya sempurna. Sama-sama katakan, korbannya sempurna, kesadarannya sempurna. 1 Korintus 15 ayat 34 bagian A. Sadarlah sebaik-baiknya dan janganlah berbuat dosa lagi. Susah ya bahasa Indonesia-nya. Sadarlah sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Tuh kan Pak, harus sadar. Ya, kita lihat bahasa aslinya ya. Karena awake, nyata sadarlah. Sadarilah kembali sebaik-baiknya itu awake to righteousness. Sadar kebenaran. Sama-sama katakan sadar kebenaran. Awake to righteousness itu, awake itu eknepo. Eknepo bahasa Yunaninya artinya apa? Sadar atau siuman dari kemabukan. Jadi orang itu kalau dihukum itu mabuk, saudara. Ya, tapi kalau kita sadar akan kebenaran, kita sadar akan karya Yesus atau Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib, itu yang kita sadari. Sehingga apa? Tidak berbuat dosa lagi. Kok bisa, Pak? Ya itulah tadi, dosa tidak berkuasa. Kalau kita sadar Kristus, kesadaran yang sempurna. Sekali lagi saya ingatkan ya, kesadaran yang sempurna karena apa? Karena korbannya sempurna. Ya, jadi amin. Ketika kita gagal, jadi orang yang percaya benar akan lepas dari siklus dosa. Sedangkan orang yang tidak percaya tetap dalam siklus dosa. Buktinya ya, ayat Yohanes 8 ayat 32. Inilah kuncinya yang kita tadi ngomong ya. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran akan memerdekakan kamu. Jadi Tuhan Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat, orang Farisi, kamu akan mengetahui kebenaran. Mereka boleh bilang gini, oh kami udah tahu, dari kecil kami udah hafal hukum Taurat. Tuhan bilang, kamu mengetahui kebenaran. Kebenaran itu adalah Yesus. Ya, perjanjian baru, kasih karunia. Itulah kebenaran yang mereka harus tahu. Kalau kamu tahu kebenaran, kebenaran akan memerdekakan kamu. Artinya apa? Kalau kamu percaya benar, mengetahui kebenaran itu percaya benar, hidup kamu pasti benar. Kenapa? Karena kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Paham nggak? Ya, jadi karena kebenaran atau Yesus itu akan memerdekakan kita, memerdekakan dari apa? Dari kegagalan, dari kecanduan, pornografi, kejahatan, penipuan, judi, zina, segala kejahatan.
Caranya gimana? Mengetahui kebenaran. Dengar kebenaran. Kebenaran itu akan memerdekakan kita. Ya, right believing will always produce right living. Ya, percaya benar pasti menghasilkan kehidupan benar. Sama-sama saya katakan, percaya benar pasti akan menghasilkan kehidupan benar.